Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi cerita tentang perkembangan kendaraan listrik atau electric vehicle yang mulai naik daun dewasa ini. Bahkan ada negara yang jumlah kendaraan listriknya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kendaraan bensin. Nah, bagaimana perkembangan kendaraan listrik ini dan apakah betul kendaraan listrik ini ramah lingkungan? Ikuti terus video ini hingga tuntas. Teman-teman sekalian, kendaraan listrik, terutama mobil listrik, sebenarnya sudah ditemukan sejak tahun 1800-an. Beberapa inovator terkenal pada masa itu bahkan ikut terlibat dalam pengembangan mobil listrik ini, seperti Ferdinand Porsche, Thomas Alva Edison, dan Henry Ford. Dan pada awal tahun 1900-an, mobil listrik itu sempat merajai jalan-jalan di kota-kota besar di Amerika Serikat. Pada masa itu ada 3 jenis mobil, yaitu mobil listrik, mobil bensin, dan mobil uap. Kelebihan mobil listrik adalah dia tidak berbau, tidak bising, dan mudah dioperasikan. Sementara mobil bensin pada masa itu mesinnya masih sulit dihidupkan karena masih menggunakan engkol tangan atau hand crank. Sedangkan masalah dengan mobil uap adalah perlu waktu lama saat menghidupkan mesin. Mobil listrik mulai tenggelam ketika Henry Ford memperkenalkan mobil model T yang berbahan bakar bensin pada tahun 1908. Harga mobil ini jauh lebih murah dibandingkan dengan mobil listrik, yaitu hanya 650 US dollar per unitnya. Bandingkan dengan harga mobil listrik yang dibanderol dengan harga 1.750 US dollar per unitnya. Nah, harga mobil yang murah ini kemudian didukung pula oleh harga bensin yang semakin murah akibat penemuan sumur-sumur minyak baru. Dan satu lagi, penemuan starter listrik yang menggantikan engkol tangan saat menghidupkan mesin mobil, ini membuat mesin mobil lebih mudah dioperasikan. Sehingga pada tahun 1935, mobil listrik itu hampir hilang dari jalanan di kota-kota besar di Amerika pada saat itu. Mobil listrik coba bangkit pada tahun 1970-an ketika harga minyak dunia melonjak tajam dan suplai minyak tersendat akibat perang di Timur Tengah yang merupakan penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Beberapa perusahaan mobil saat itu coba memperkenalkan mobil listrik, namun sayangnya pasar belum menyambut baik produk ini. Mobil listrik yang diproduksi pada saat itu memiliki banyak kekurangan dibandingkan dengan mobil bensin, seperti kecepatan yang hanya mencapai 70 km per jam, dan baterai listrik itu hanya bisa menjangkau 65 km sekali charging. Apalagi kemudian harga minyak dunia kembali turun, ini membuat mobil bensin semakin diminati. Nah, mobil listrik mengalami titik balik atau turning point pada tahun 1997 ketika perusahaan otomotif asal Jepang yaitu Toyota memperkenalkan mobil Prius. Ini adalah mobil hibrid, yaitu kombinasi antara mobil bensin dan mobil listrik. Toyota Prius ini diminati oleh masyarakat dan
meraih sukses besar di pasaran dunia. Kesuksesan ini salah satunya didorong oleh kesadaran global tentang perubahan iklim. Sebagai catatan, pada tahun 1997 itu disepakati protokol Kyoto, yaitu kesepakatan global untuk mengurangi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Lalu pada tahun 2008, perusahaan startup otomotif asal Amerika yaitu Tesla meluncurkan mobil listrik pertamanya yang diberi nama Roadster. Berbeda dengan Toyota Prius yang masih hibrid, mobil Roadster ini sepenuhnya bertenaga listrik dengan menggunakan baterai lithium ion. Mobil ini bisa mencapai jarak 394 km dengan sekali pengisian daya atau charging dengan kecepatan maksimum 200 km per jam. Performa ini sudah sama dengan mobil bensin pada umumnya. Nah, harga mobil Roadster ini dibanderol dengan harga 110.000 US dollar per unitnya. Cukup mahal, tapi pasar menyambut baik kendaraan listrik ini. Tesla yang dipimpin oleh CEO terkenal Elon Musk kemudian memproduksi mobil-mobil listrik lainnya seperti Model S, Model 3, Model Y dengan performa yang lebih baik dibandingkan dengan seri pertamanya yaitu Roadster. Bahkan model-model terbaru ini dilengkapi dengan teknologi autopilot dan semuanya laku keras di pasaran dunia. Nah, keberhasilan Tesla ini kemudian mendorong perusahaan otomotif lainnya untuk memproduksi kendaraan listrik seperti VW, General Motor, BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, termasuk perusahaan otomotif asal Cina yaitu BYD. Teman-teman sekalian, pangsa pasar mobil listrik dunia pada tahun 2022 itu mencapai 14% atau mengalami peningkatan lebih dari 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2020 yang baru sekitar 4%. Peningkatan yang pesat ini dipicu oleh setidaknya dua hal penting, yaitu keberhasilan Tesla dengan kemajuan teknologinya dan kondisi perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan warga dunia. Nah, pertanyaan pentingnya adalah apakah kendaraan listrik ini menjadi solusi dalam menangani perubahan iklim? Kalau dilihat dari emisi karbon yang dikeluarkan oleh mesin kendaraan, jelas bahwa kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi. Karena itu, semakin banyak kendaraan listrik di suatu kota, maka semakin bersih udara di kota tersebut. Tapi kalau pembangkit listriknya bersumber dari energi fosil seperti PLTU batubara, maka kendaraan listrik ikut berkontribusi terhadap emisi karbon. Meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan emisi kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak. Karena itu, pembangunan pembangkit listrik dari energi terbarukan atau renewable energy itu perlu digalakkan agar tercipta ekosistem kendaraan listrik yang sehat. Hal penting yang menjadi perhatian utama di masa ini adalah penggunaan litium, kobalt, dan nikel sebagai komponen penting pada baterai kendaraan listrik. Ketiganya itu diperoleh melalui proses penambangan yang merusak lingkungan dan menghasilkan emisi karbon yang cukup besar. Sebagai catatan, Indonesia adalah produsen nikel terbesar nomor 1 di dunia dan produsen kobalt terbesar nomor 2
di dunia. Karena itu, pengelolaan dampak lingkungan terhadap penambangan nikel dan kobalt perlu mendapat perhatian yang serius di Indonesia. Jangan sampai kita merusak alam Indonesia demi menghijaukan lingkungan di negara lain. Tentu kita berharap segera hadir teknologi baterai kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Begitulah cerita tentang kendaraan listrik atau electric vehicle. Nantikan terus video berikutnya dan tetap semangat.